Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia dan pastinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyampaikan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di antaranya, selain masih ada beberapa ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Al-Qur'an surah Thaha ayat 14. Ini adalah salah satu di antara beberapa dalil naqli, dalil yang diambil dari Al-Qur'an Al-Karim tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli berikutnya adalah pemberitaan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang hanya adanya satu-satunya Tuhan di muka bumi ini, satu-satunya pencipta di muka bumi ini. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh sekitar 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberitaan berikutnya atau dalil nakli berikutnya adalah berimannya miliaran orang di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan alhamdulillah, jika kita lihat, kita saksikan di beberapa belahan dunia, di Eropa, di Amerika, yang sebelumnya mohon maaf belum menganut Islam, alhamdulillah mereka berduyun-duyun, mereka berbondong-bondong kemudian mengikuti ajaran Islam, menganut ajaran Islam. Mengapa? Karena mereka kemudian sadar, mereka kemudian paham, mereka kemudian yakin bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Dalil nakli yang keempat adalah pemberitaan yang dilakukan oleh jutaan ulama di seluruh dunia ini. Seluruh ulama yang memberitakan kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa di antara dalil nakli yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dalil nakli tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil akal, ad-dalil al-naqliyah, ad-dalil al-naqli atau al-adillah al-naqliyah atau dalil akli, di antaranya adalah yang pertama, wujudu hadhil awalim al-mukhtalifah, adanya penciptaan, adanya bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam coraknya. Siapa yang bisa menciptakan bumi ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jadinya kalau seandainya tidak hanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Ini adalah dalil akli yang pertama yang diungkapkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Yang kedua adalah adanya perkataan, adanya firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini adalah salah satu dalil akli juga. Oh iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, tentunya ada petunjuknya, tentunya ada pedomannya, dan pedoman itu, petunjuk itu adalah Al-Qur'an. Yang berikutnya adalah adanya perkataan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberitahukan kepada kita tentang seperti yang tadi saya contohkan, tentang ayat-ayat Allah. Kalau seandainya tidak ada yang memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil akli yang keempat, dalil akal yang keempat adalah adanya keteraturan di berbagai bidang di belahan bumi ini atau di dunia ini. Salah satunya adalah kalau kita tahu bagaimana perputaran bumi. Bumi berputar pada porosnya sendiri. Selain itu bumi juga berputar mengelilingi matahari. Selain itu planet-planet juga berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya kita. Tanpa pernah sekalipun mereka bertabrakan. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan menciptakan alam semesta ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, selain itu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga mengungkapkan adanya al-iman birububiyatillah ta'ala likulli syai'. Iman kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengatur segala sesuatu. Ini namanya adalah biasa disebut dengan kalau di dalam ilmu akidah namanya tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid asma dan sifat. Itu insya Allah pada kesempatan lain waktu, pada kesempatan lain insya Allah akan kita bahas. Yang berikutnya adalah dikatakan oleh Syekh Al-Jazairi ada iman biuluhiyatillah, biilahiyatillah ta'ala. Iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan. Dan yang ketiga adalah iman, al-iman bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi, atau yang disebut dengan iman atau tauhid asma dan sifat. Di antara contohnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, yang kemudian kita kenal dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang baik. Oh, bagaimana kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat? Salah satu contohnya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hatta yabqa thuluthayil laylil akhiri fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa u'tihi wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rasulullah Muhammad SAW tentang ini adalah salah satu contoh dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Yanzilu rabbuna. Allah Subhanahu wa taala turun. Tuhan kita akan turun, Rabb kita akan turun. Tabaraka wa taala. Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rabb Tabaraka wa taala akan turun kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'i dunya, ke langit dunia,
hina yabqa, ketika tersisa, thulutsayil lail, ketika tersisa thuluthul lail, mohon maaf, ketika tersisa thuluthul lail, sepertiga malam al-akhir, sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka Tuhan kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni, barang siapa yang memanggilku, fa astajiba lahu, maka aku akan menjawabnya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku akan memberikan ampunan. Ini adalah salah satu contoh dari iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada nama-nama Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menggunakannya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini adalah salah satu bukti iman, salah satu dalil nakli tentang iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah, kepada nama-nama Allah, bahwa Allah juga memiliki nama-nama yang baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita untuk selalu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma istajib du'ana. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.